semuanya. Sekarang aku akan bacakan spoiler novel Kidnap, episode 3. Aku bagi menjadi 2 part. Ayo langsung saja. Episode 3 berjudul The Deal. Ketika Min membuka matanya di pagi hari, dia tidak menemukan Ki di kamar. Min berbaring menatap langit-langit memikirkan tentang tawaran Ki. Min mendengar Ki dan Min tertawa di lantai bawah. Jadi dia turun untuk melihatnya. James, wajah Min menjadi pucat saat melihat Ki dan Min sedang duduk bersama James sedang makan pizza. Senyuman yang sangat menyeramkan. Akhirnya kamu bangun. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu, kata James. Tubuh Min terasa dingin. Segera ajak James keluar untuk berbicara di tempat yang tidak dapat didengar oleh Ki dan Han. Ketika mereka tiba di garasi, James kemudian mengangkat ponselnya dan mengarahkannya ke wajah Min. Apakah kamu melihat sesuatu di sini? Gelembung darah asli tidak menggelembung seperti ini. Kalau membohongi seseorang, jangan terlalu jelas. Hancurkan saja gelembung udaranya, sialan. Sudah berapa lama kamu mengetahui hal ini? Sejak aku melihat berita tentang ayahnya. Aku kembali ke gudang. Pergi kumpulkan bukti. Aku hanya menemukan botol air, selongsong peluru, kursi, tali. Kamu bahkan tidak meninggalkan kartu namamu, sialan. Min hanya bisa memasang wajah sedih. James menghela nafas. Dia tidak terkejut sedikit pun. Jadi aku tidak mengumpulkan bukti apapun. Mengapa tidak ada darah setetes pun? Jadi aku memperbesarnya dan melihat gambar yang kau kirimkan kepadaku. Pada akhirnya, kamu tidak bisa melakukannya, kan? Aku tidak terlalu terkejut karena itu kamu. Ya, tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku akan mengembalikan uang itu, lalu katakan padanya saat jenazahnya dibuang, ada orang yang membantunya. Bisakah kamu memberitahunya seperti ini? Wah, pekerjakan seseorang untuk membunuh bidadari. Beli nasi ayam dan tokonya tutup. Hanya itu yang terpikir olehku. Atau apakah kamu punya cara lain yang lebih baik? Oke, aku akan meyakinkan dia. Itu juga salahku karena telah mengajakmu terlibat. Dan uangnya masih ada, kan? James menatap Min. Min hanya tersenyum datar. Aku mengambilnya untuk melunasi hutang operasi adikku. Tapi aku akan segera mendapatkannya kembali. Aku akan mencari dengan jalanku sendiri. Aku akan mengurus uangnya. Aku akan membukakan jalan untukmu. James tidak tahu kenapa dia tidak memarahinya. Dia lebih menyalahkan dirinya sendiri. Terima kasih banyak, kawan. Setelah selesai berbicara, Min mengantar James ke depan pintu rumah. Saat masuk, aku melihat Ki berdiri memandangku. Ekspresi yang aku tidak tahu, apakah itu panas atau dingin? Apakah itu orang yang menculikku? Aku mengenali suaranya. Mendengar hal itu, Min semakin kesal karena Ki sudah mengetahuinya, namun tetap tidak melakukan tindakan pencegahan. Ki, kamu tidak boleh membiarkan seseorang yang tidak kamu kenal masuk ke rumah seperti ini. Sudah kubilang jangan biarkan siapapun menemukanmu. Jika dia orang yang sama denganmu, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa maksudmu? Tanya Min dengan kesal. Apa yang bisa dilakukan orang sepertimu terhadap orang lain? Anjing penjaga Seven bahkan lebih galak lagi daripada kamu. Min menyadari kalau dia terlalu lunak pada Kit. Sampai Ki bisa seceroboh ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani melakukan apapun padamu? Min mulai sangat marah. Ekspresi serius dan nada galak sekarang berbeda dari biasanya. Min berjalan mendekat dan memutar Ki sehingga menghadap ke belakang dan mengunci leher Ki agar tidak bisa bergerak. Apa yang akan kau lakukan di sini? Kata Ki sedikit ketakutan. Bagaimana membuatmu mengerti bahwa kamu tidak seharusnya mempercayai siapapun dengan mudah, termasuk aku? Min mendorong lebih keras ketika dia melihat Ki berusaha melawannya. Dia menjadi seperti sedang memeluk Ki. Ada yang ingin membunuhmu, Ki. Jangan lupakan itu, ulang Min. Ki berhenti melawan dan berdiri diam. Setelah Min selesai berbicara, aku juga bosan, kata Ki dengan nada lembut, hingga Min tidak bisa melanjutkan. Jadi dia melepaskan Ki. Min membaca naskah untuk besok di garasi sampai larut malam. Ketika aku kembali ke kamar, aku melihat Ki tidur gelisang di atas ranjang. Wajah Ki memerah, nafasnya memburu, matanya terpejam rapat. Ki mulai terisak. Bantu aku, ayah. Tolong bantu aku. Dalam kehidupan ini, Min pernah menangis seperti ini di hari-hari awal kehilangan ayah dan ibunya. Tangisan Ki tumpang tindih. Dengan ingatan itu, rasa sakit hari itu datang kembali ke ingatanku. Apa yang kamu mimpikan? Min bertanya-tanya. Ayah, tolong. Tangan Ki melayang ke udara.
Min mengulurkan tangan dan meraihnya, meskipun dia diliputi rasa kasihan. Min tahu bahwa dia tidak bisa membangunkan Ki. Aku hanya bisa menghiburmu. Tidak apa-apa, kamu hanya bermimpi. Aku di sini. Min tidak tahu apakah Ki mendengar apa yang dia katakan atau tidak. Min menatap wajah Ki dan tidak bisa menahannya. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Ki agar nyaman. Saat menyadarinya, Min secara tidak sengaja menghapus air mata Ki. Di lokasi syuting, Min tertidur di sudut dengan kemeja putih dan jeans yang sama dengan James. Hari ini Min berperan sebagai aktor pendukung yang harus bertarung melawan pahlawan. Apakah tidurmu nyenyak? Jangan buat wajah berantakan denganku. Aku juga melihat wajahmu di kamera hari ini. James menyodorkan es kopi padanya. Min mengambil dan meminumnya. Tadi malam, Ki sering berjalan dalam tidur, sehingga aku hampir tidak bisa tidur. Min menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Begitu suara acian terdengar keras, Min mulai menyerang pahlawan sesuai naskah. Karena kondisi fisik Min saat ini sedang tidak bisa berfungsi penuh seperti biasa, dan kemudian apa yang paling ditakutkan Min akhirnya terjadi. Pahlawan dan Min terjatuh. Kedua tubuh mereka bertabrakan begitu keras hingga terlempar keluar dari kursi pengaman. Kepala Min membentur lantai semaian. Min berdiri tertegun dan bergegas membantu. Tapi semua orang berkumpul di sekitar pemeran utama dan hanya James yang datang menemui Min. James buru-buru mengajak Min duduk dan istirahat. Kemudian tim membantu membalut lukanya saat James pergi untuk berbicara dengan anggota kru lainnya. Untuk menemukan cara melanjutkan syuting, James segera berlari kembali ke Min. Tim ingin kamu istirahat dulu. Min mendengarnya dan terdiam. Penangguhan pekerjaan, James buru-buru menjelaskan, saat lukanya sembuh, dia akan membiarkanmu kembali. Min hanya bisa mengangguk dan menerima nasibnya. Ini adalah hari ketika Min kembali ke rumah dengan perasaan seolah-olah beban dunia ada di pundaknya. Min mengambil makanan yang didapatkan dari lokasi syuting dan menaruhnya di piring. Mel, Ki, ayo makan, teriak Min pada Mel dan Ki. Setelah beberapa saat, Mel dan Ki turun. Mel tersenyum riang. Man ingin membantu membawa hidangan nasi ke meja makan. Tidak perlu, hanya satu tangan yang bisa digunakan. Jadi kenapa harus diangkat? Duduk dan tunggu, kata Min. Man melihat Min memiliki plester di kepalanya. Ada darah yang merembes keluar. Min, apa yang terjadi dengan kepalamu? Tanya Man dengan nada khawatir. Min tersenyum padanya, hanya sedikit yang salah. Apakah kamu terkejut? Biasanya, Min tidak pernah seperti ini, jawab Man. Aku tidur sangat sedikit, jadi buram, tapi tidak sakit sama sekali, jawab Min. Ki yang berdiri memperhatikan dari kejauhan melirik luka di kepala Min. Bertanya-tanya, apakah itu karena dia atau bukan? Karena tadi malam dia merasa seperti sedang dihibur. Samar-samar tapi dia bisa mendengar Min membisikkan sesuatu kepadanya. Hari ini Min mandi dan bersiap tidur sore karena merasa lelah dan terkejut melihat ada Ki yang menunggu dengan membawa peralatan perawatan luka. Kemarilah, Ki menepuk tempat tidur dan memberi isyarat agar Min datang dan duduk di dekatnya. Ki tidak mengatakan apa-apa. Lepaskan plester sebelumnya, lalu Ki mulai membalut luka Min. Ini karena aku sedang tidur sambil berjalan, kan? Itu sangat buram hingga aku melewatkannya, dan kamu terluka seperti ini. Tidak, aku terlambat berlatih, membaca naskah, dan ada banyak hal. Ada berapa peran? Itu hanya aksi, bukan? Balas Ki. Ya, aku tidak tidur, karena kamu tidur sambil berjalan sepanjang malam, jadi aku melakukan kesalahan. Kamu puas? Bagaimana kamu bisa bertanggung jawab? Ki memandang Min dalam diam, dan menampalkan plester pada luka Min. Sebelum menyentuh wajah Min, Ki menariknya mendekat dan meniup lukanya dengan lembut. Min tertegun, Min bisa merasakan kedekatan dan kelembutannya. Wajah dan telinga Min merah. Sekeras apapun dia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Namun terlihat jelas dia telah kehilangan kewarasannya. Jadi, bagaimana kamu akan bekerja dengan kepala luka seperti ini? Lydia memberiku istirahat dulu. Lalu dari mana kamu akan mendapatkan uang untuk mengembalikan uang orang yang mempekerjakanmu untuk membunuhku? Min tidak bisa menjawab. Serius, kenapa kamu tidak menerima tawaranku? Atau kamu takut ayahku adalah seorang polisi? Kalau begitu, kalau masalahnya sudah selesai, aku akan memberitahunya sendiri bahwa itu adalah rencanaku. Aku akan melakukan apapun untuk membuat ayahku tidak mempermasalahkanmu. Oke. Kiki memohon pada Min dengan serius.
Aku tidak bisa bekerja sama denganmu. Aku tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini. Jika kamu mengetahuinya, apakah kamu akan menerimanya? Aku ingin balas dendam pada ayahku. Sekarang setelah kamu tahu alasannya, maukah kamu setuju? Mengapa kamu tidak mencoba mencari cara lain untuk balas dendam? Suatu cara yang tidak menimbulkan masalah bagi siapapun. Meski Ki tidak menceritakan detailnya. Tapi menurut Min, Ki pasti punya masalah dengan ayahnya. Tapi cara yang dipilih Ki, Min tidak begitu setuju. Ki mendengarkan apa yang dikatakan Min dan menjadi kesal. Jika kamu merasa punya pilihan yang lebih baik, silakan saja. Apakah kamu gila? Kamu baru saja melunasi hutangmu, teriak Xiamo setelah Min yang diusir dari kantornya. Kalau begitu aku datang dan meminta pinjaman baru. Aku benar-benar dalam masalah. Ri, aku tidak tahu di mana mencari uang itu. Min berlutut dan memohon pada Xiamo. Xiamo menatap sedih wajah Min. Memikirkan cara untuk membantu. Begini, kamu pergi ke sini. Xiamo mengeluarkan kartu nama. Min mengambilnya dan melihatnya dengan heran. Ketika melihat kartu nama itu, bertuliskan Hidden Dragon. Min ingat bahwa itu adalah restoran Cina, tempat James mengajaknya. Bersambung part 2.